Apa kabar semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai link accounting. Nah, terdapat beberapa objek studi yang akan kita pelajari pada sesi ini, di mana kita akan belajar mengenai apa tuh yang namanya link accounting, dan juga kita akan belajar mengenai karakteristik dari multiple product. Jadi bagaimana sih karakteristik costing yang ada pada perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk tersebut. Yuk ikutin videonya. Perubahan struktur dan prosedur pada aktivitas produksi dari sistem tradisional ke lean manufacturing menyebabkan praktek akuntansi yang diterapkan pada perusahaan berubah mengikuti perubahan tersebut. Nah, di sini kita akan menjelaskan bahwa lean accounting adalah suatu konsep yang dirancang untuk lebih mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang telah menerapkan proses lean manufacturing. Dalam sistem costing, kita menggunakan 3 metode dalam menganalisis dan mengassign biaya ke individual produk, di mana 3 metode tersebut adalah direct tracing, driver tracing, dan alokasi. Dan dari ketiga metode tersebut, direct tracing merupakan metode paling akurat, sehingga ketika menggunakan metode direct tracing, biaya overhead produksi dapat dilacak secara langsung dan lebih akurat. Nah, berikut adalah visual summary dari value stream cost, di mana keseluruhan biaya seperti equipment, direct material, maintenance, dan biaya lainnya dapat diassign secara langsung ke value stream. Kemudian, terdapat beberapa biaya seperti facility cost yang diassign dengan menggunakan cost driver. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan value stream. Di dalam value stream costing, kita mengenal bagaimana cara mengalokasi product cost. Apabila perusahaan hanya menghasilkan single product, maka perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan direct tracing. Metode ini merupakan metode yang sederhana dan menyediakan hasil perhitungan yang akurat. Nah, bagaimana kalau perusahaan menghasilkan multiple product? Nah, ketika perusahaan menghasilkan multiple product, maka untuk perhitungan value stream menggunakan yang namanya actual average cost, di mana actual average cost adalah total value stream cost of period dibagi dengan unit ship of period. Nah, berikut adalah contoh dari perhitungan value stream cost. Value stream reporting menampilkan keseluruhan biaya produksi, di mana biaya dikelompokkan berdasarkan value stream masing-masing. Laporan laba rugi yang dihasilkan menunjukkan laba atau rugi dari masing-masing value stream tersebut. Berikut adalah contoh dari laporan income statement, di mana biaya dibagi berdasarkan value stream. Di sini pada contoh dapat kita lihat bahwa terdapat dua stream, yaitu aluminium stream dan steel stream. Ketika perusahaan menggunakan yang namanya metode average product cost pada value stream, maka individual product cost tidak dapat diketahui. Product cost tidak perlu diketahui untuk mengeliminasi biaya pada aktivitas dan proses produksi. Sehingga pada poin ini kita harus lebih jeli dan lebih teliti dalam membuat suatu keputusan. Apakah perusahaan akan menghasilkan sendiri produk yang diinginkan atau membeli dari pihak luar? Metode ini dikenal dengan yang namanya make or buy decision. Kita masuk ke dalam materi performance measurement. Di sini kita akan membahas mengenai di mana lean control system menggunakan box scorecard dalam melakukan perbandingan metrik operasional, kemudian kapasitas produksi dan juga keuangan dari periode sebelumnya dengan keadaan yang diinginkan pada periode yang akan datang. Nah,
Berikut adalah contoh dari value stream box shortcut yang dibagi menjadi 3 sesuai dengan pembahasan pada set sebelumnya, di mana dibagi menjadi operasional yang terdiri dari unit per person sampai dengan account receivable day. Kemudian ada capacity yang membahas mengenai productive dan availables. Kemudian yang terakhir ada financial, di mana ini menampilkan weekly sales sampai dengan perhitungan persentase ROS. Nah, value stream maps merupakan perangkat yang membantu perusahaan dalam merancang prosedur produksi yang lebih baik untuk melakukan perbaikan dan mengurangi pemborosan. Di sini karena kita membahas mengenai namanya lean accounting dan juga lean manufacturing, maka pull system pada lean manufacturing juga dapat diterapkan pada perusahaan sektor jasa juga. Jadi tidak hanya perusahaan manufaktur ya. Nah, dengan diterapkannya sistem pull pada perusahaan jasa, di sini dinilai bahwa sistem pull ini dinilai mampu untuk mengurangi penyebab pemborosan yang disebabkan oleh proses batch yang bersifat fungsional di usaha jasa tersebut. Nah, ada materi tambahan nih mengenai multiple product. Nah, pada pembahasan sebelumnya sempat kita belajar atau kita menyinggung yang namanya multiple product. Nah, di sini multiple product costing digunakan ketika produk yang dihasilkan adalah heterogen. Kemudian pada slide ini juga ditampilkan bahwa kita mau belajar mengenai pengaruh bottleneck terhadap produk cost. Ya, nah apa sih bottleneck itu? Nah, bottleneck adalah suatu keadaan di mana suatu produk diproduksi dengan jangka waktu yang lebih lama pada suatu departemen dibandingkan dengan yang lain. Pada exhibit 16.8 ini kita bisa melihat bahwa bottleneck muncul pada saat proses cladding, di mana memakan waktu 10 menit untuk model C dan 12 menit untuk model D. Nah, berikut adalah tampilan product cost conversion chart. Ya, ini adalah perhitungannya, di mana di sini rumusan untuk perhitungan multiple product cost per unit sama dengan material cost ditambah dengan average conversion cost, kemudian dikali dengan conversion ratio, sehingga diperolehlah unit cost untuk masing-masing model. Nah, sekian dari pembahasan mengenai lean accounting. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.